Romantis, Natalie Hoscher dilamar oleh Faris kekasihnya. Kejutan lamaran itu terjadi di momen ulang tahun Natalie ke-30 di tanggal 14 Desember kemarin. Ya, lamaran itu menjadi salah satu bagian terindah dari rangkaian surprise ulang tahun yang dikemas Faris dan adik-adik Natalie. Menggenggam erat tangan Natalie sembari berlutut, Faris pun juga menyodorkan kotak cincin ke hadapan kekasihnya itu. Lamaran yang disebut Faris bersifat informal itu rupanya membuat Natalie pun terpesona. Dan sebelum surprise lamaran itu terjadi, sempat terucap dari mulut Natalie bahwa ia ingin jalinan cintanya dengan Faris berujung di pelaminan. Lantas, seperti apa romantisnya surprise lamaran Faris untuk Natalie? Benarkah Natalie pun jatuh hati kepada Faris saat melihat kedekatan Faris dengan Azam? Tak hanya momen lamaran, hal mengejutkan pun juga terjadi dalam hubungan Natalie dengan Putri Delina. Sempat dikabarkan berselisih, bahkan dikabarkan sebagai salah satu pemicu terjadinya perceraian Sule dengan Natalie. Putri Delina pun tiba-tiba terlihat menghadiri perayaan ulang tahun pertama Azam adiknya. Lantas, benarkah kehadiran Putri di momen ulang tahun Azam juga meruntuhkan kabar miring jika antara Putri dengan Natalie terjadi perselisihan? Sementara itu, Natalie kini yang menjadi single parent bagi Azam masih harus menjadi tulang punggung untuk adik-adiknya. Lantas, seperti apa harapan Natalie untuk masa depan hidupnya dan juga sebagai calon istri Faris? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah asmara Natalie Hoscher dengan Faris kian hari kian pasti. Faris yang selalu berusaha untuk menunjukkan keseriusan cintanya kepada Natalie memanfaatkan momen ulang tahun ke-30 Natalie untuk membuat surprise lamaran. Surprise lamaran tersebut rupanya menjadi salah satu bagian penting di ulang tahun kemarin yang diskenario oleh Faris dan juga adik-adik Natalie. Ya, saat Natalie merasa tidak percaya mendapatkan surprise ulang tahun, di saat itulah Faris seperti menerbangkan kekasihnya untuk memandang indahnya cinta mereka. Sembari menggenggam tangan kekasihnya dengan erat, Faris pun tiba-tiba berlutut di hadapan Natalie, lalu menyodorkan kotak cincin kepada Natalie. Kamu mau ngasih dia pasangan hidup aku? Ya kita doain aja yang terbaik lah pokoknya itu. Ya doain aja yang terbaik. Aku minta doanya buat kalian juga, doa yang terbaik aja. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menyangkal Tuhan juga. Memang harus move on. Sampai kapan kita terpuruk terus kita nggak kerja, kita diem di rumah, terus meratapi nasib gue kenapa gini banget. Jangan kayak gitu, udah kita move on aja ke depan. Terus sama Faris juga, terima kasih juga kalian sudah banyak banget, aku juga kaget juga banyak banget yang support. Aku kira bakal ada ujian lagi nih dari Allah. Ya ternyata semuanya baik juga, tanggapannya juga semuanya baik. Ya doain aja yang terbaik. Ya sekarang jalanin aja lah, yang ada jalanin dulu, sambil introspeksi dulu, sambil dilihat-lihat dulu. Karena kan aku belajar dari pernikahan yang kemarin, aku nggak mau sampai terulang lagi untuk kedua kalinya. Jadi harus lebih detail lagi akunya. Sebelum momen surprise lamaran,
Natalie pun juga sempat berucap jika ia ingin jalinan cintanya dengan Faris akan berakhir di pelaminan. Hal itu pun dikatakan Natalie untuk menjawab keraguan publik apakah dirinya mampu move on dari Sule yang telah memberinya buah hati. Pernyataan itu juga diungkap Natalie untuk menjawab keraguan publik apakah Faris bisa menerima Natalie yang sudah memiliki Azam yang akan menjadi tanggung jawab Faris sebagai calon ayah sambungnya. Itu kita lihatlah berjalan, insya Allah pasti arahnya ke sana. Pastilah kita kan balikan, masa nggak ada serius ngapain gitu. Gitu. Tahun depan gimana? Rencana semoga gitu. Ya kalau dilancarkan ya insya Allah lah. Karena aku udah kenal sama keluarganya, keluarga aku juga udah kenal banget sama keluarganya Faris gitu. Sebelumnya, Faris pun juga sempat diultimatum oleh nenek Natalie terkait persyaratan yang harus dipenuhi jika serius ingin menikahi Natalie. Syarat utamanya adalah Faris harus bisa menyayangi dan juga mengambil hati Azam. Dalam tempo singkat, Faris pun telah membuat Natalie terkejut lantaran ia begitu dekat dengan baby Azam. Hal itu pun juga terlihat jelas ketika Azam tampak tenang ketika berada dalam pangkuan Faris. Azam pun lebih memilih digendong oleh Faris ketimbang oleh ibundanya sendiri. Meski sempat membuat Natalie bingung, namun hal itu pun juga berhasil membuatnya jatuh hati kepada Faris yang telah menunjukkan sikap kebapaannya kepada Azam. Wah, balik ke sana. Nih. Masih ngantuk. Bangun nangis ya tadi? Iya, nangis. Enggak. Iya gitu, kenapa ya? Kenapa ya? Iya kayak gitu, deket banget, saking deketnya tuh. Sekarang kalau udah digendong sama aku, itu tuh udah milihnya ke yang itu. Seneng karena memang Azam ini kan laki-laki, jadi memang butuh sosok yang ada figur laki-lakinya juga gitu loh. Aku kan yang sosok ibu ya pengennya kalau lihat Azam yang kenapa dikit aja udah ketakutan. Tapi kalau misalkan ada sosok laki tuh nggak apa-apa, udah biarin. Namanya juga laki-laki, emang harus digituin, nggak apa-apa, udah biarin gitu. Yang aku salut ya, tanpa aku suruh. Kamu dong coba bisa nggak deketin Azam gini. Enggak, ternyata dia memang udah ada ini sendiri, udah ada treatmentnya dia sendiri, gimana caranya dia untuk ngedeketin Azam gitu. Dan kebetulan memang dia juga suka anak kecil, dan masya Allahnya juga dari keluarganya Faris memang pengen punya cucu. Perhatiannya kalau misalkan lagi ibunya lagi syuting, terus di rumah ada Azam, paling nyamperin ke sini untuk nemenin Azam. Romantisnya surprise lamaran Faris untuk Natalie di momen ulang tahun ke-30. Lantas, seperti apa kelanjutan hubungan Natalie dengan Putri Delina yang sempat dikabarkan terlibat perselisihan, bahkan disebut-sebut sebagai pemicu perceraian Natalie dengan Sule? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya.
Kebahagiaan Natalie saat dilamar Faris di momen ulang tahunnya yang ke-30 sejalan dengan hubungannya kepada Putri Delina yang terlihat baik-baik saja. Ya, sempat dikabarkan berselisih, bahkan disebut-sebut menjadi penyebab terjadinya perceraian Natalie dengan Sule. Nyatanya, hubungan Natalie dan Putri Delina baik-baik saja. Hal itu pun juga terlihat saat Putri Delina menghadiri perayaan ulang tahun Atzam yang pertama pada tanggal 11 Desember lalu. Pada momen tersebut, baik Natalie maupun Putri Delina sama-sama mengaku bahagia karena bisa saling bertemu di hari spesial Atzam. Kemungkinan enggak sih, karena ayah, adik-adik sama kakak-kakaknya juga pada sibuk. Harapan dan doanya yang pasti buat Dede Azam sehat, menjadi anak yang berbakti, bermanfaat, dan selalu berkah. Titip salam yang pastinya ayah selalu doain buat Dede Azam. Putri hadir memperwakilkan semuanya. Bawa apa Put hari ini kado buat? Kado. Ada sesuatu buat Dede Azam. Udah dari jauh-jauh hari sih. Yang pastinya senang sih. Ya, yang pastinya senang. Makanya sekarang pengen lihat sekarang Azam seperti apa. Itu tadi Putri bilang karena terakhir waktu ulang tahun ayah lihat. Sekarang Putri mau lihat langsung seperti apa. Yang pastinya senang lah. Tadi juga Putri Delina alhamdulillah datang ke sini mewakili kakaknya, adiknya, mewakili ayahnya juga. Pokoknya semua berjalan dengan lancar dan senang juga. Di satu sisi aku senang juga ada Putri juga kakaknya bisa datang ke sini gitu. Dan tadi pelukan juga sama Azam gitu. Azam ngeliatin Putri terus udah akhirnya digendong. Kehadiran Putri Delina di momen ulang tahun Atzam adiknya telah meruntuhkan kabar miring jika selama ini Putri dan Natalie terlibat perselisihan yang tidak bisa didamaikan sekalipun oleh Sule. Lantas benarkah jika prahara itu telah berlalu atau memang hal tersebut memang tidak pernah terjadi dan hanya rumor belaka? Itu kan netizen. Netizen kan nggak tahu yang asli sebenarnya kayak gimana. Kadang Putri suka komunikasi karena nanya Dede Azam. Enggak sih, karena maksudnya memang Putri di sini niatan memang buat adik Putri juga kan di sini. Jadi bukan karena mau menepis komenan apapun. Kakaknya juga datang, Putri Delina mewakili kakak-kakak yang lain sama adik yang lain sama ayahnya karena di hari ini juga bersamaan dengan hari pernikahannya saudaranya, jadi nggak bisa datang, jadi diwakilin sama Putri Delina. Dari hubungan baik yang dijalin Natalie dengan Putri Delina, meski sudah bercerai dengan Sule, lantas seperti apa harapan Natalie untuk masa depan hidupnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Hubungan baik yang dijalin Natalie dengan Putri Delina rupanya selaras dengan kebaikan yang akan dihadapi Natalie di masa depan. Ya, tidak hanya dalam tanggung jawabnya terhadap Atzam dan menjadi tulang punggung keluarga. Menurut Natalie, masa depan yang baik tentu saja untuk kebahagiaan diri sendiri dalam segala hal, termasuk juga kehidupan cinta. Ia pun juga berharap kegagalan hanya menjadi cerita masa lalu, sedangkan masa depan senantiasa meraih kebaikan dan juga keberhasilan. Doain aja lah untuk menjadi lebih baik lagi, udah itu aja. Lagi belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Kedepannya semoga bisa menjalin komunikasi lagi dengan baik untuk kedepannya, sama nanti lah kita nggak tahu ya.
depannya komunikasi yang baik, terus juga keluarga semuanya kumpul dengan baik, pokoknya akur semuanya, pengennya kayak gitu, dan ego semuanya sama-sama saling diturunin dan sama-sama saling introspeksi diri aja untuk kedepannya. Aku harus kayak gimana, belajar dari yang kemarin. Hidup itu terus berjalan, mau nggak mau kita yang alfa, karena aku sendiri kan mama papa udah nggak ada. Jadi karena aku sendiri, terus juga memang dari adik-adik juga semuanya aku yang ngurus. Jadi kalau ngurusin Azam juga udah nggak kaget lagi gitu. Jadi ya mau apapun itu, mau diterpa apapun itu ya harus kuat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.